Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada hari akhir guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pembelajaran PAI di madrasah atau di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan untuk bisa melakukan segala aktivitas di bumi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Puput, Rifki, Yahya, ya hadir semua ya. Ya baiklah. Sebelum kita masuk di pembahasan, kita ketahui bersama apa kompetensi dasar dari mempelajari beriman kepada hari akhir. Nah, kompetensi dasar ini bahwa setelah mempelajari beriman kepada hari akhir ini diharapkan kepada peserta didik untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat akan datangnya hari akhir. Juga dapat mengamalkan perbuatan-perbuatan baik terpuji sebagaimana anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah. Kita masuk di pembahasan ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa yang disebut dengan hari akhir? Ya, baik. Jadi hari akhir itu menurut bahasa adalah hari penghabisan atau hari pembalasan, sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari di mana mulai hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yang dimana hari penegakan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Nah, kebenaran akan datangnya hari akhir ini kita dapat jumpai melalui ilmu pengetahuan, menurut kajian-kajian Al-Quran, menurut indera penglihatan juga ya. Ya. Hari akhir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kiamat sugra dan yang kedua ada kiamat kubra. Yang dimana kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, entah itu manusia, hewan, ataupun yang lainnya, itu akan mengalami peristiwa kematian tersebut. Nah, yang kedua adalah kiamat kubra. Ini biasa dikenal dengan kiamat yang besar, yaitu di mana proses hancurnya alam semesta secara serentak. Semua kehidupan yang ada di muka bumi ini hancur dengan sehancur-hancurnya dengan serentak. Kejadian kiamat sugra ini kiamat kubra ini sangat besar karena adanya kiamat kubra ini berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Nah,
ada juga bukti indrawi terjadinya hari kiamat, yang dimana seperti peristiwa yang dipermasalahkan oleh Bani Israel, yaitu akan dihidupkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara dipukulkannya daging sapi ke tubuh orang yang terbunuh. Dan yang kedua yaitu peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu peristiwa dicincangnya burung-burung, kemudian cincangan tersebut diletakkan di beberapa bagian pada bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu." Nah, kedua peristiwa tersebut adalah peristiwa sejarah tentang yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kematian itu pasti akan datang. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Oke, baik, tidak ada ya. Selanjutnya kita memasukin tentang periode pada hari akhir. Yang pertama yaitu ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini adalah proses di mana dibangkitkannya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mati, dibangkitkan dari alam kubur. Setelah hari kebangkitan lalu ada yang disebut dengan hari berkumpul, yang dimana manusia yang telah dibangkitkan tersebut lalu dikumpulkan menjadi satu di tempat yang luas, yaitu yang disebut dengan padang mahsyar. Yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan buku catatan. Nah, di dalam buku catatan tersebut akan menunjukkan segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup selama hidupnya sebelum adanya penghisapan dan pertimbangan. Di dalam buku catatan ini akan dijelaskan bagaimana perilaku seseorang pada saat sebelum terjadinya kiamat, sebelum dia mengalami kematian. Selanjutnya yaitu yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaitu yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, semua dosa besar, dosa kecil itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dihitung dengan seksama dan teliti. Dan yang kedua selanjutnya yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan itu timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh makhluk hidup selama dia hidup di muka bumi ini. Nah, setelah adanya hari kebangkitan, hari berkumpul, buku catatan, yaumul hisab dan yaumul mizan, kemudian ada yang disebut dengan jembatan Asyirat, yaitu jembatan yang menuju surga. Di sini jembatan ini terbentang di atas neraka menuju surga, dan sulit dan mudahnya seseorang atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati jembatan ini tergantung dari amal dan perbuatan masing-masing. Nah, ada pula yang disebut dengan yaumul jaza, yaitu ketika semua manusia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Balasan baik akan dibalas dengan surga, walaupun itu sekecil apapun perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan, dan sekecil apapun perbuatan jelek yang dilakukan juga akan
dipertanggungjawabkan pada saat itu. Oke, baik. Selanjutnya ada yang disebut dengan hakikat beriman kepada hari akhir. Ada yang sudah tahu apa itu hakikat beriman kepada hari akhir? Oke, bagus ya. Jadi hakikat beriman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima, yaitu harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Jadi hakikat beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun Islam yang kelima yang harus diyakini. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir juga mempunyai hikmah, yaitu yang dimana semua yang Allah ciptakan itu senantiasa ada manfaat dan tujuannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menjadikan segala sesuatu dengan sia-sia atau tanpa ada hikmah di dalamnya. Hikmah beriman kepada hari akhir ini yang pertama yaitu menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak pernah ada di dunia ini, yaitu bahwa kenikmatan yang ada setelah kehidupan setelah kematian itu tidak akan pernah ada dan tidak pernah ada yang bisa merasakan selama di dunia ini. Jadi peristiwa tersebut hanya akan dirasakan pada saat kejadian kiamat telah terjadi. Dan yang kedua, senantiasa tertanam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita semakin semangat dan cinta kepada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, termotivasi untuk berbuat baik dan ikhlas, yang dimana telah dijelaskan bahwa sekecil apapun kita berbuat kebaikan itu pasti akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu menghindari niat untuk berbuat buruk seperti kejahatan, mencuri, dan lainnya. Oke, baik, sampai di sini masih ada yang dipertanyakan? Tidak ya? Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran, kita bagi untuk dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A akan menganalisis bagaimana tentang periode hari akhir, dan kelompok B akan menganalisis tentang makna beriman kepada hari akhir ini. Ya, baik, itu saja. Demikianlah pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami dan kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Jika dalam pembahasan ini mengandung banyak kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika dalam pembahasan ini masih banyak kekurangan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Baiklah, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.